sisa waktu yang sudah semakin sedikit ini, kira-kira strategi komunikasi politik apa nih yang harus dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud agar paling tidak bisa masuk dalam putaran berikutnya? Saya sudah tidak bisa bicara lagi karena dari segi, konsultan komunikasi politik seperti saya, kita itu butuh persiapan minimal 3 bulan itu paling itu. Artinya sekarang ini kan tinggal seminggu, apapun obat cespleng, apapun formulasi yang saya berikan itu nggak akan bisa jalan. Tapi saya intensif berkomunikasi dengan beberapa kawan dan, saya merasa itu diperhatikan. Tapi dari semua kita, mendiskusikan tentang seminggu terakhir ini, siapa yang akan meraup suara secara signifikan itu tergantung dengan strategi yang tepat menjelang pemilihan. Dan saya yakin 03 sudah mempersiapkan itu. Teman-teman TPN dengan segala kemampuannya pasti sudah mengantisipasi itu. Eh, Siapa yang paling cerdas gitu, siapa yang paling cermat melihat perilaku pemilih, melihat semangat dari semua segmen dan elemen masyarakat ini, itu yang bagi saya akan memenangkan pertarungan, yang memenangkan hati rakyat. Sebagaimana saya katakan di awal tadi bahwa saya menduga bahwa yang namanya golput itu akan besar besok. Karena 3 paslon ini rata-rata tidak menunjukkan sebuah karakter perjuangan. Hanya Mas Ganjar yang masih terlihat karena terbantu sama PDI Perjuangan. Karena Mas Ganjar tumbuh dalam partai politik yang memiliki ideologi yang kuat, yang memiliki komitmen kerakyatan yang memang sudah menjadi budaya dalam PDI Perjuangan. Di situ saya rasa harusnya rakyat bisa melihat siapa yang punya komitmen di situ. Karena begini, bagi saya ada paslon yang secara paradigmatik dia membangun Indonesia seperti apa, itu clear. Ada yang sama sekali tidak punya paradigma, tidak punya ideologi juga bagi saya ada. Tapi saya jujur saja, kalau melihat 03, secara ideologis itu bisa terlihat. Dari statement-statement Mas Ganjar, itu kebanyakan lebih bicara hal-hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan rakyat kalau memilih itu bukan hanya karena senang sama si A, si B, si C, tapi mereka juga sudah bisa membayangkan bahwa besok kalau si A menang, atau si B menang, atau si C menang, Indonesia akan seperti ini. Itu harus ada di pikiran kita. Karena kalau cuma sekedar, gue senang karena dia begini, gue senang karena dia begitu, gawat gitu, kacau gitu. Pilpres yang mengeluarkan biaya hingga ratusan triliun itu dengan segala bagai macam elemennya, saya rasa tidak boleh dijawab oleh masyarakat dengan memilih dengan cara-cara itu. Jadi masyarakat harus memilih dengan rasa penuh tanggung jawab, mengimajinasikan Indonesia ke depan itu akan seperti apa. Nah, cari pemimpin yang memiliki karakter, pemimpin yang memiliki komitmen. Jangan belum apa-apa, menang saja sudah belum, udah bicara rekonsiliasi. Dan nanti saya berharap kalau misalnya Mas Ganjar Mahfud yang menang, saya ingin bahwa kabinetnya itu disusun betul-betul berdasarkan karakter ideologis itu. Jadi orang-orang yang profesional yang memang betul-betul ingin mengabdi untuk melihat Indonesia lebih baik, untuk perjuangan kemerdekaan kita. Karena apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita itu sampai hari ini banyak orang yang nggak paham, boro-boro ingin mencapainya seperti apa. Nah, pertanggungjawaban Ganjar Mahfud besok itu, kalau saya pribadi harapannya adalah bahwa dia bisa membangun kabinet yang betul-betul handal, bukan kabinet bagi-bagi, bukan kabinet hahihi seperti yang dilakukan Nadiem Makarim buat pendidikan kita, itu kan hahihi betul. Nah, jadi saya kepingin kita betul-betul orang yang berkomitmen dalam kabinet. Ya bisa saja misalnya Mas Ganjar mengajak 1-2 orang dari 01, 1-2 orang dari 02 gitu karena kapasitasnya. Tapi bukan itu dipilih bukan karena semangat rekonsiliasi, tapi dipilih karena kebutuhan bangsa ini, karena dia punya kapasitas di situ. Sementara yang namanya pilihan politik, perjuangan politik tetap aja jalan. 01 tetap jalan, 02 tetap jalan, 03 tetap jalan. Karena disitulah kebanggaan rakyat itu memilih. Saya memilih dia karena saya memang menginginkan Indonesia seperti begini. Itu yang saya harapkan.